Halo semuanya, kembali lagi di sini bersama kami. Pada tutorial kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah site Kubernetes ataupun Secure Gateway Kubernetes di F5XC atau F5 Distributed Cloud Console. Nah, pertama-tama untuk melakukan tutorial kali ini, kita itu harus punya sebuah cloud provider. Nah, di sini pada tutorial ini saya menggunakan sebuah cloud yaitu di Azure Kubernetes. Oke, kita akan mulai. Pertama-tama kita akan membuat site tokennya dahulu. Kita bisa mulai untuk di multi cloud network connect. Kita klik dahulu. Nah, setelah kita masuk ke bagian ini, kita bisa menuju ke halaman site management, lalu ke site token. Kita klik. Nah, di sini kita akan mulai untuk membuat sebuah site token yang nantinya akan kita gunakan untuk meregistrasikan Kubernetes cluster milik kita yang ada di cloud provider milik kita. Di sini saya contoh akan buatkan dengan namanya site Azure Kubernetes seperti ini. Oke, kita akan save dan exit. Nah, setelah kita save, di sini akan terlihat hasil dari konfigurasi yang tadi kita sudah save. Di sini kita coba akan klik tombol panah. Di sini jika kita klik, di sini akan muncul beberapa statement konfigurasi seperti nama tenant, namespace, name dan sebagainya. Tapi yang paling penting pada bagian ini adalah kita itu harus meng-save bagian UID di bagian sini. Nah, jadi fungsi UID inilah yaitu token yang akan digunakan oleh Kubernetes cluster kita agar bisa registrasi ke F5XC. Di sini kita bisa copy saja untuk si UID-nya. Setelah kita copy, kita akan masuk ke file manifest. Nah, kalau di F5XC itu sudah ada template-nya sebetulnya untuk manifest-nya ataupun konfigurasinya. Di sini akan terlihat beberapa konfigurasi milik Kubernetes seperti ada API version, kain dan sebagainya. Tapi yang paling penting untuk konfigurasi ini adalah kita menuju ke bagian bawah sedikit, kita scroll. Nah, di sini akan muncul bagian dari kainnya itu adalah config map dengan name-nya adalah vpm-cfg, di mana datanya itu adalah config.yaml. Jadi di sini kita harus mengisi beberapa konfigurasi yang harus kita sesuaikan dengan cluster Kubernetes milik kita yang ada di Azure ataupun cloud provider lainnya jika teman-teman punya. Nah, di sini kita akan isi di bagian cluster name dahulu. Nah, cluster name milik saya itu namanya adalah Azure XC. Lalu di bagian latitude kita bisa isi saja 25 dan juga 35. Nah, di sini latitude dan longitude ini kita bisa menyesuaikan dengan konfigurasi kita. Di sini saya hanya mengikuti default yang ada di F5XC seperti itu. Nah, lalu di bagian token, inilah fungsi dari UID yang tadi kita sudah copy ataupun save sebelumnya. Kita masukkan di sini tokennya. Seperti itu. Nah, setelah selesai, kita bisa save untuk konfigurasi ini dan kita copy. Lalu kita kembali ke shell ataupun CLA-nya cloud provider kita yang ada Kubernetes-nya. Di sini saya itu tadi sudah saya bilang ya, saya menggunakan Azure Kubernetes untuk konfigurasi ataupun tutorial kali ini. Di sini kita akan buat satu file. Contohnya kita bikin azure.yaml seperti ini. Kita akan buka, lalu kita pastekan saja file konfigurasi tadi di sini. Kita save. Setelah itu kita akan jalankan si YAML-nya ini dengan command kubectl apply min fmanifest.azure seperti nama filenya. Kita akan klik. Nah, pada saat kita mengklik ataupun mengapply untuk file konfigurasinya, di sini Kubernetes akan meng-create beberapa services, ada seperti namespace, service account dan sebagainya untuk melihat apakah si pods ataupun deployment-nya sudah selesai. Kita bisa menggunakan kubectl get pods min a. Kita lihat, udah tipu. Nah, di sini kita akan melihat di bagian fast system
namespace-nya, dan juga ada 2 pods yang sedang creating, ada Volterra dan VP Manager. Kita akan menunggu untuk pods VP Manager ini sampai apps dulu, karena sini masih statusnya adalah pods initializing. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini untuk statusnya sudah running. Kita akan coba lihat logs dari si pods VP Manager ini seperti apa di sini. Kita coba lihat. Nah, di sini akan terlihat logs-nya dari si VP Manager tadi. Nah, kalau kita lihat di sini masih belum itu. Nah, kalau kita lihat dari logs paling bawah ataupun latest-nya, di sini akan terlihat bacaan namanya adalah current state pending. Jadi maksudnya adalah kita itu harus melakukan approval di dalam F5XC-nya. Nah, jika ada tampilan seperti ini, kita bisa balik ke menunya F5XC. Kita bisa masuk ke bagian site management, lalu ke registration. Kita klik registration-nya. Nah, di pending registration di sini akan terlihat cluster Kubernetes milik teman-teman jika sudah berhasil terregistrasi dengan current state-nya pending juga, seperti yang ada di logs Kubernetes pods tadi. Nah, di sini saya itu seperti sebelumnya, saya memakai cluster name adalah Azure XC. Lalu tokennya sudah terbaca juga, providernya adalah Azure, zone-nya adalah Japan East. Di sini kita hanya perlu untuk menceklis si registration-nya saja. Kita checklist. Lalu di sini ada beberapa configure juga yang bisa teman-teman sesuaikan sesuai kebutuhan. Tapi di sini saya akan biarkan saja default. Kita hanya perlu ke bagian scroll bawah di site dan tunnel. Kita pilih ke IPsec or SSL saja. Setelah itu kita bisa klik save and exit. Nah, di sini kita bisa refresh, akan terlihat bahwa current state-nya itu berubah jadi approval started seperti ini. Kita akan coba refresh lagi. Nah, jika sudah hilang, kita bisa akses ke menu sebelahnya, yaitu adalah menu Other Registration. Di sini kita tunggu sebentar sampai muncul untuk registration-nya. Nah, di sini kita sudah lihat. Jadi di registration-nya itu cluster milik saya, Azure XC, state-nya sekarang adalah admitted. Kita akan tunggu state-nya itu sampai online. Kita bisa sambil refresh kembali. Nah, di sini untuk state-nya itu sudah berubah menjadi online, teman-teman. Nah, jika state-nya sudah berubah jadi online, kita bisa masuk ke bagian menu site di sebelah kiri. Di sini kita akan klik, dan lalu kita refresh. Jika kita refresh di sini, stat di paling atas ini adalah cluster milik kita yang tadi sudah kita registrasikan gitu. Jadi akan terlihat di sini. Jika kita lihat ada beberapa bagian ya, ada name, ada health score, set admin state, providernya apa dan sebagainya. Tapi yang perlu kita perhatikan sini adalah di bagian health score dan set admin state. Nah, jadi apa maksudnya? Di health score ini adalah scoring dari cluster Kubernetes kita yang ada di provider kita. Jadi ini seperti menunjukkan apakah F5XC itu sudah berhasil terintegrasi dengan cluster Kubernetes milik kita. Nah, untuk detailnya kita bisa klik saja untuk si Azure XC milik saya. Nah, di sini kalau kita sudah klik, akan terlihat lagi beberapa detail datanya lagi gitu teman-teman ya. Ada set health, lalu ada F5 software, ada set status. Jadi setelah ini apa sih yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan setelah ini adalah kita harus menunggu sistem health-nya ini menjadi 100/100 dan juga F5 software-nya ini statusnya adalah successful gitu. Nah, jadi di proses ini kalau kita lihat tadi sebelumnya sedang proses upgrade. Kita tunggu saja untuk proses sampai ini selesai ya. Jadi kira-kira paling lama itu memakan waktu sampai 15 menit sampai si health-nya ini jadi 100/100. Nah, untuk itu kita bisa lakukan saja refresh seperti ini untuk melihat health-nya, ataupun kita bisa lihat logs dari si pods Kubernetes di cluster milik kita gitu teman-teman ya. Kita tunggu saja untuk di bagian ini. Kita sudah bisa lihat ya, untuk di bagian di sistem health-nya itu sudah dengan skor 100/100 di sini. Lalu di bagian F5 software, update statusnya itu sudah menjadi successful gitu. Nah, di sini artinya adalah
integrasi yang sudah kita lakukan antara F5XC dengan cluster Kubernetes kita yang ada di cloud providernya Azure itu sudah berjalan dengan successful gitu ya teman-teman. Nah, lalu apa step selanjutnya yang akan kita lakukan agar si cluster Kubernetes kita ini bisa dipublish melalui F5XC gitu. Nah, di sini kita akan membuat yang namanya adalah service discovery. Nah, apa fungsinya service discovery? Fungsinya adalah untuk melihat service-service kita yang ada di Kubernetes cluster milik kita gitu. Kita akan mulai konfigurasinya dengan menuju menu home-nya dulu. Lalu ke bagian multi app connect kita klik. Nah, nanti di bagian bawah di sini kita bisa klik ya untuk service discovery, lalu kita klik add discovery gitu. Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi di F5XC, ada konfigurasi yang harus kita lakukan gitu di cluster Kubernetes-nya dulu. Nah, di sini kita akan kembali ke menu punya kita gitu ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah rangkum beberapa komen-komen yang kita perlukan untuk kita lakukan di cluster Kubernetes milik kita. Nah, di komen pertama ini kita akan copy dulu. Nah, di komen pertama ini fungsinya adalah kita akan membuat sebuah resource di mana ada resource-nya adalah service account dan juga secret name gitu di Kubernetes cluster milik kita. Kita akan copy lalu kita paste di komen prompt milik kita. Oke, di sini sudah tercreate. Kita akan lanjut ke komen yang kedua. Di sini fungsinya adalah kita membuat resource dengan tipenya itu adalah cluster role. Kita copy, kita paste. Oke. Nah, yang ketiga kita akan membuat sebuah resource lagi dengan tipenya adalah cluster role binding. Gitu. Kita paste. Oke. Nah, lalu di komen terakhir di sini kita akan membuat sebuah file dengan namanya sa.kubectl, di mana isinya inilah yang nantinya akan kita pakai untuk kita konfigurasi di F5XC kita gitu. Kita komennya kita copy dulu, kita paste. Nah, di sini kalau kita ls akan terlihat komennya yaitu sa.kubectl di sini ya. Kita akan coba buka dulu, kita cat sa.kubectl. Nah, isi file inilah yang akan kita gunakan untuk kita konfigurasi di F5XC milik kita. Kita copy dahulu ya untuk filenya. Kita copy, oke. Setelah itu kita kembali ke F5XC. Kita perlu untuk mengisi beberapa konfigurasi. Contohnya pada metadata kita bisa isi saja namanya Azure Discovery Services. Lalu di bagian where, nah, sini kita bisa pilih ke site dengan site-nya itu adalah Azure XC. Nah, di sini Azure XC adalah tadi ya untuk site registration ataupun site-nya yang sudah kita daftarkan. Kita klik dengan network type-nya kita pilih site local network gitu. Nah, di bagian discovery method di sini kita akan pilih si K8s discovery. Lalu dengan K8s discovery configuration-nya kita akan klik configure. Lalu Kubernetes credentialnya adalah kubectl. Kita klik lagi configure di sini. Nah, disinilah file yang tadi sa_kubectl ini kita pastekan di sini. Gitu. Paste seperti ini langsung saja. Lalu kita save ya. Kita apply. Ini juga kita apply kembali. Kalau sudah kita save dan exit. Kita akan refresh dulu. Oke, nah jadi bagaimana kita tahu bahwa konfigurasi service discovery kita berhasil atau enggaknya itu kita bisa lihat di bagian services di sini. Di sini untuk Azure Discovery saya, dia tuh sudah melihat ada satu services yang ada di dalam Kubernetes cluster. Di sini kalau kita klik, nah di sini ada web Azure.default dengan type-nya itu adalah cluster IP. Ini adalah service cluster IP saya yang sudah saya buat sebelumnya di cluster milik saya gitu ya, dengan namanya web Azure gitu. Jadi untuk service discovery di F5XC ini, dia itu bisa mendeteknya adalah dengan service type. Dimana service type-nya ini kalau kita ketahui sendiri itu ada 3 gitu ya. Di Kubernetes ada load balancer, ada node IP, dan juga ada cluster IP. Jadi F5XC itu cuma bisa detect-nya by service type gitu ya. Nah, jika sudah kita buat untuk si service discovery-nya, kita akan copy dulu untuk service name-nya, karena nanti ini akan kita pakai ya di next konfigurasinya. Lalu nextnya apa? Nah,
Nextnya itu kita akan membuat sebuah pool gitu ya, origin pool di f(x)i di sini. Kita bisa melalui menu load balancer lalu ke origin pool di sini. Kita klik. Kita bisa klik add origin pool di sini untuk membuat pool member baru. Kita isikan saja namanya pool Azure XI gitu. Nah, lalu di bagian origin servernya kita akan klik baru add item. Nah, untuk type-nya ini kita akan pilih yaitu adalah Kubernetes Service Name ya, karena kita akan mempublish sebuah website yang running di Kubernetes cluster gitu. Kita klik untuk bagian ini. Lalu akan muncul beberapa konfigurasi gitu. Nah, di bagian services ini akan muncul service name. Nah, lalu service name-nya ini apa? Service name adalah yang tadi kita sudah copy gitu ya, nama service cluster IP kita. Di sini dengan nama service saya adalah web azure.default gitu. Kita bisa pilih saja. Lalu di bagian site di sini kita pilih adalah si Azure XI yang sudah kita buat sebelumnya. Gitu. Dengan origin untuk network on site-nya ini kita pilih saja di bagian offset network gitu. Nah, jika sudah, kita akan save. Untuk type-nya kita apply. Oke. Nah, setelah itu di sini akan muncul beberapa konfigurasi lagi, ada port gitu ya. Nah, portnya ini kita bisa sesuaikan dengan port backend kita ataupun port service-nya yang ada. Di sini saya itu portnya pakainya port 80. Jadi kita bisa isi aja port 80 gitu. Nah, setelah sudah selesai, di sini kita bisa masuk ke bagian health check. Nah, health check ini kita bisa pakai bawaan saja gitu ya. Saya akan memakai HTTP health check di sini dengan health check itu ke port 80 gitu. Nah, jika sudah selesai, kita bisa save untuk konfigurasinya. Seperti ini. Oke. Nah, jika sudah selesai, kita akan masuk ke bagian terakhir, yaitu kita akan membuat sebuah HTTP load balancer yang akan mempublish website kita yang ada di Kubernetes cluster gitu. Nah, di sini saya akan buat satu load balancer baru, kita add di sini. Kita isi saja namanya, contohnya adalah Azure load balancer. Dengan domainnya saya pakainya discovery. Seperti ini ya. Ini bisa disesuaikan dengan domain milik teman-teman. Lalu untuk load balancer tab-nya ini bisa dipilih antara mau pakai HTTPS atau enggak. Di sini saya akan memakai HTTP dulu seperti backend server milik saya. Lalu kita pilih tambahkan origin pools-nya. Kita add item di sini. Nah, untuk pool-nya kita pilih pool yang sudah kita buat sebelumnya gitu. Nah, di sini poolnya itu adalah kita tadi kasih namanya pool Azure XI. Kita klik, lalu kita apply gitu. Nah, jika sudah apply, kita bisa save dan exit saja. Lalu kita coba buka untuk si website ini udah bisa kita open atau belum gitu. Nah, di sini jika kita lihat untuk websitenya sendiri itu sudah bisa terbaca. Jadi ini adalah website milik saya yang fungsinya hanya untuk menampilkan IP-nya aja gitu, hanya basic website. Nah, jika sudah sampai sini artinya untuk website kita itu sudah berhasil dipublish melalui f(x)i-nya. Jadi kira-kira mungkin sekian ya untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Terima kasih.